Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi kajian yang spesial. Jadi tidak seperti biasanya yang kita ngaji di tafsir yang biasa baca kitab. Sekarang kita barengi dengan praktek. Yang sekarang praktek tajhiz jenazah, ya, tajhiz. Beberapa hari yang lalu, tidak sampai 1 bulan kayaknya, saya praktek di Raudhatul Mukhlisin, Masjid Raudhatul Mukhlisin. Pas nyampe topik ini ngaji kitab jenazah, jamaahnya kita praktek biar lebih jelas. Nah, terus sekarang kita praktek di sini. Itu sudah seperti itu. Kita awali dengan pembahasan tentang mayit sebelum meninggal. Oke, biar lengkap pertanyaan. Jadi yang pertama, sebelum meninggal, sebelum wafat. Nah, sebelum wafat apa yang harus dilakukan terhadap mayit? Jadi kenapa? Gimana gitu? Jadi kalau mayitnya masih ada, belum meninggal ya, belum jadi mayit, masih hidup, masih sakaratul maut, yang dilakukan keluarga itu apa? Gimana? Takdir. Ya, yang pertama adalah membaca surat yang mempermudah keluarnya roh. Surat apa itu? Nah, pernah kita kaji di sini di majelis tafsir, yaitu membaca surat Al-Ra'd. Ya, ini adalah surat yang dibaca. Salah satu hikmahnya adalah mempermudah keluarnya roh. Jadi keluarnya roh itu sakit itu, keluarnya roh itu tidak enak. Orang mau meninggal itu sakitnya luar biasa. Nah, dengan dibacakan Al-Ra'd, insya Allah lancar, insya Allah dipermudah. Ini tapi kurang populer ya. Kurang populer. Biasanya baca apa? Yasin. Yasin itu ibaratnya resep generik untuk berbagai kegiatan Yasin. Nah, kalau Al-Ra'd ini resep paten. Memang spesialnya begitu ya, memang khusus. Jadi oke lah, tidak salah baca Yasin, tidak salah. Tidak mungkin baca Yasin jelek, tidak ada ceritanya. Baca Quran, mau baca Baqarah ya monggo. Tetapi kalau untuk guru justru Al-Ra'd. Kemudian kalau masih sadar orangnya, maka yang semestinya dilakukan adalah talqin. Ya. Membaca talqin. Talqin itu apa? Ya, menuntun atau mendikte ya. Menuntun atau dikte.
mendikte kalimat la ilaha illallah. Jadi ada hadis lakimu mau takut la ilaha illallah. Kalian tuntunlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi diulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Bolak-balik. Kenapa? Karena organ yang paling terakhir, yang paling tahap, yang paling terakhir hilangnya itu adalah telinga. Jadi orang mau meninggal itu matanya sudah tidak bisa, sudah putus gelap. Terakhir itu telinga. Dan yang paling awal ya telinga. Makanya ketika baru lahir disambut adzan, ketika sudah mau meninggal diantarkan dengan la ilaha illallah. Ya, semoga kita semua mengerti bahwa la ilaha illallah. Itu talqin. Jadi talqin yang asli ini menuntut ini. Terus kemudian ketika wafat apa yang harus dilakukan? Jadi ketika sudah wafat ini ceritanya, apa yang harus dilakukan pertama? Pertama adalah memposisikan mayat. Mayat itu harus ditata dalam posisi yang bagus. Dan ini harus segera dilakukan sebelum mayatnya akil. Jadi kalau misalkan mayatnya masih melek, itu harus diperhatiin. Segera itu, jangan sampai telat. Apalagi kalau mayatnya mati capek. Mayat mati capek. Paham mati capek gitu kan? Mayat itu orang manusia ini kalau dalam keadaan capek, asam urat itu meningkat di otot. Ya, itu yang mempercepat akul. Jadi kalau misalkan mayat itu dalam meninggalnya dalam keadaan kesakitan, diikat biasa dipotong, begitu, itu meninggalnya dalam keadaan capek. Begitu lepas nyawa itu dia dalam keadaan capek. Ditinggal, dia dengan tinggal sebentar saja, gak dilepas katanya, begitu terus. Begitu. Langsung itu harus langsung. Kecuali kalau mayatnya tidak capek. Koma dulu biasanya apa yang tidak apa. Nah itu masih jangan tinggal 1 jam itu masih bisa. Masih bisa, tapi lama tentunya. Jadi langsung posisikan yang bagus, yang rapi, di posisi sempurna pokoknya ya. Kalau ada raut wajah yang tidak bagus dengan rapikan. Kalau misalkan terbuka mulutnya itu harus ditutup. Kalau nggak bisa ditutup begini, angkat lagi tali. Ya diikat. Ini tugas keluarganya supaya rapi. Nanti makin kaku mayatnya itu sudah bagus. Jadi jangan dibiarkan. Kemudian persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapan untuk memandikan mayat dan mengkafani. Biasanya kalau ada rukun kematian yang itu berfungsi rukun kematiannya, maka enak. Jadi sudah standby, sudah ada terus. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, itu repot. Karena orang yang sedang meninggal keluarganya biasanya ngeblank. Sudah yang pinter dah orangnya, yang ngatasi dah, yang jadi sesepuh dah. Kalau Pak keluarganya sendiri meninggal segitu nggak ngerti apa-apa. Bingung apa yang harus dilakukan itu langsung bingung. Nah itu wajar manusia. Jadi dipersiapkan peralatannya. Nah kemudian ketika sudah dipersiapkan, maka mayat dibawa ke
ke tempat memandikan mayit seperti ini. Dan lagi kita praktek. Mayit dibawa. Nah, tempatnya kalau bukan meja ya sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Tapi biasanya bukan meja. Ya tempat memandikan mayit. Caranya bagaimana? Caranya, yang pertama sediakan kain yang besar. Wah ini, ya oke, nggak usah saya potong dulu. Ini, mau potong gimana? Coba saya potong segini saja. Segini. Nah, yang memandikan sebentar dulu. Ini mayitnya masih di sini pakai baju. Ya, yang memandikan itu siapa? Keluarga. Ya, yang memandikan itu adalah mahram. Lebih tepatnya mahram. Ya, mahram yang sama jenisnya. Sama jenis. Kalau bapak berarti anak laki-lakinya, gitu kan? Saudara laki-lakinya itu yang memandikan. Kalau ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, nah, begitu. Kalau misalkan seorang bapak terus anak perempuannya memandikan, bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya mahram. Jadi yang di situ mahram semua. Suami gak apa-apa. Tapi ini terakhir aja. Ini opsi terakhir. Jadi kalau lain jenis itu boleh, mahram lain jenis itu boleh. Setelah mahram yang satu jenis, kemudian misalkan kurang atau tidak ada, silakan. Yang lain jenis tidak apa-apa. Anak perempuan ikut, ya. Tetapi perannya bukan peran yang vital ya, yang sampaikan. Jadi peran yang inti itu saat yang sejenis. Nah, kemudian sekali itu apa? Tempatnya harus dikondisikan dulu ya. Kondisikan, ditutup. Kalau tidak ditutup maka pastikan ada orang. Intinya itu. Jangan sampai mayit ini terlihat orang. Dan yang memandikan itu keluarga. Kalau tidak ada keluarga maka tokoh, pemimpin, orang yang ngerti di situ, tokohnya, sesepuhnya. Itu yang berhak memandikan. Ya. Karena pasrah sembarang orang malah salah. Oke, jadi keluarga dan tokohnya. Kemudian, nah ini sudah kainnya. Ini mayit ada bajunya. Ditutupi dulu kain, ini sarung ceritanya. Sarung aja. Buat apa? Nah ini buat tutupnya mayit supaya auratnya nggak kelihatan. Ketika dibuka. Jadi mayit dibuka begini bajunya kemudian digunting. Guntingnya dari sini. Ini digunting sampai sini. Karena posisi mayit kan begini sudah kita rapikan kan di awal. Jadi tidak bisa buat macam-macam itu tidak bisa. Jangan dibuka-buka makanya. Sudah tetap begini. Ini digunting. Nah, ketika baju itu digunting dari sini, tangan ini sampai sini, kan? Ini sudah tinggal lepas, tinggal narik. Jadi ininya dibuka, tinggal narik aja, narik langsung lepas semuanya. Jadi kalau nggak ngerti gunting macam-macam, yang ada malah bajunya hancur nggak lepas. Jadi caranya itu, ya. Oke. Terus sudah digunting, maka diambil, terus ini tutup, bagian bawah ditarik. Jadi bawahnya ditarik. Sudah mayit telanjang tapi ditutupi. Jadi yang memandikan itu nggak melihat bapak, nggak melihat sama sekali. Mayit itu tidak pernah dalam keadaan terus muncul begini. Itu nggak pernah. Jadi nggak boleh ini, yang begini ini nggak boleh. Jadi bukan terus disemprot, kayak nyemprot
sepeda motor gitu. Enggak. Jadi ditutupi begini, ya. Ini pertama. Terus kemudian ada sunnah. Sunnah ini sunnah untuk langkah pertama. Tapi tidak bisa saya praktek, mayatnya tak bawa ke bawah. Karena ini repot. Jadi orangnya ada satu orang untuk pertama kali yang naik ke atas pemandian ini, kemudian mayit ini disandarkan ke sininya. Jadi begini, mayit ini begini, ya, mayit dia berdiri duduk begini. Jadi mayit ini didudukin begini. Ini pegang. Untuk apa ini? Mayit posisi begini ini. Ini kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Masih agak lemes biasanya mayitnya. Nah ini terus ditekan perutnya. Jadi begini posisi. Pakai kaki kanan begini, terus ini ditekan. Pelan-pelan saja ditekan perutnya ke arah bawah begini. Tujuannya apa? Kotorannya keluar. Ya, kotorannya keluar bagus. Makin banyak yang keluar itu bagus. Bukan malah jelek. Kenapa? Kotoran itu adalah tempat berkembangnya bakteri yang nanti kalau nggak dikeluarin mayit cepat meledak. Karena nanti perutnya besar. Ketika orang mati itu bakterinya langsung pesta itu besar, jadi gas. Nah itu lama-lama meledak. Jadi itu terlalu banyak bakteri, gasnya banyak. Makanya kalau dikeluarin mayit itu akan lebih awet lah, lebih bagus. Ini kalau mungkin kalau nggak keluar gimana? Ya nggak apa-apa ya sudah bersihkan. Seandainya tidak memungkinkan untuk begitu bagaimana? Maka boleh ditekan begini, tapi pelan-pelan saja, nggak usah dipaksa. Ya, dan harus pelan-pelan, semuanya harus pelan-pelan. Nah, kalau ada yang keluar itu langsung dibersihkan. Ya. Ini masih belum memandikan ya, masih baru kotoran-kotoran. Kalau ada luka, misalkan kecelakaan atau apa, nah itu bersihkan pelan-pelan. Nah, ini belum mandi, masih belum. Bersihkan mana yang kelihatan. Kalau tubuhnya nggak apa-apa, nih lukanya bagian bawah harus ditutup ya. Nah, terus semuanya sudah bersih, nah baru kemudian disiram. Nyiramnya bagaimana? Disiram saja di atas ini boleh. Langsung ini sampai ke bawah. Yang enak nyiramnya pakai apa? Kalau sekarang ada selang, pakai selang yang enak. Yang paling enak selang. Kalau nggak ada, maka pakai dayung. Tapi hati-hati kalau pakai dayung. Tempat airnya harus besar dan tinggi, harus ditinggikan. Jangan di bawah tenang. Jadi taruh di tepi kursi begitu, yang kira-kira nggak kena, maka disiram. Nah, siram airnya ini yang bagus. Kasih barus. Tapi sedikit saja, yang penting ada. Yang nggak sampai bau, air ini nggak sampai bau kapur. Kalau sampai bau kapur bagus, itu nanti airnya tidak jadi air mutlak, tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Jadi yang penting ada saja. Kapur bagus ini yang penting ada saja. Jadi sedikit saja. Pokoknya ada. Air ini kalau ditiup begini, ya masih air. Masih air. Nah, oke. Terus disiram. Gimana terus? Pakai sabun. Gimana? Gini. Jadi yang gosok itu boleh pakai kaos tangan atau pakai kain. Pakai kain begini kan.
kain ini kemudian digosokkan, tapi ini di dalam sini, jadi tidak menyentuh kulitnya. Pakai kain atau kaos yang enak, kaos tangan kalau ada, ya. Taruh begini, digosok-gosok, termasuk di area selangkangan, itu bersihkan. Dari situ pasti kotor, ya. Di area pembuangannya, duburnya bersihkan semuanya. Semua bersihkan. Itu bukan disentuh pakai tangan, tapi pakai kain. Jadi mayit itu akan merasa dihargai betul. Seumur hidup mayit itu kan tidak mau toh kalau disentuh-sentuh orang. Ya, waktu meninggal itu kita pertahankan. Jadi bukan karena meninggal terus apa kata orang yang hidup, bukan. Itu kita pertahankan. Jadi pakai kain digosokkan. Jadi tetap mayit ini tetap pakai kain. Kemudian dibalik. Sebelah sini sudah rata semuanya, ke bawah, balik sini. Oke. Sudah semuanya, tetap kainnya. Pakai di dalam artinya, tidak. Sudah semuanya sudah, oh ya, mulut dibersihkan. Mulut mayit dibersihkan. Ya, kita pakai apa sekarang? Kita punya sikat gigi. Nah, kalau dulu tidak ada sikat gigi, itu kita pakai untuk membersihkan supaya bagus semuanya. Terus kemudian, kalau kuku gimana? Gak usah. Kuku gak usah potong. Tapi ada kan, ini istilah. Ada sebagian ulama yang mengatakan kuku itu potong saja, merapikan. Sebagian lagi mengatakan gak usah potong apa-apa. Kuku, rambut gak usah. Jadi apa adanya saja. Jadi istilah. Kenapa? Ya istilah. Sebagian mengatakan dirapikan, sebagian enggak. Tapi nggak usah. Jadi tidak usah sudah ya. Itu memang aslinya begitu. Jadi biar seluruh tubuhnya itu kita mandikan, selesai dibawa meninggal itu betul-betul kena mandi semua, kena sholat semua itu rusak. Ya, jadi nggak usah. Terus sudah banyak apa ini? Sabunnya siram lagi dari atas ke bawah, rata semuanya. Nah, ini baru dihitung. Yang dihitung yang terakhir ini. Yang tadi itu 45 saja. Yang terakhir ini baru dihitung. Ini namanya pertama. Jadi baru pertama. Setelah selesai pertama. Lalu gimana? Diulangi lagi. Setidaknya 3 kali. Tapi kalau 1 kali saja cukup. Tapi yang enak itu standar yang 3 kali. 3 kali gimana berarti? Diulangi lagi. Tahap yang semua tahap tadi. Disabuni lagi, digosok lagi, kemudian disiram lagi. Begitu. Biasanya yang sering itu pulangnya sudah nggak pakai sabun lagi. Yang penting air saja, air bersih sudah pengulangnya. Terus kemudian kalau ada yang pakai air kembang, nah air kembang itu kapan dipakai? Jangan dipakai pas ini, itu nggak bisa buat penyidikan, karena namanya saja sudah bukan air tapi air kembang. Kalau sudah air kembang berarti nggak bisa dikasih, nggak bisa menyidikan. Itu fungsinya hanya sebagai parfum saja, pewangi saja. Jadi terakhir itu kalau mau pakai sedikit aja. Sebenarnya nggak usah dimandikan, cukup sedikit taruh di gayung itu ya, taruh di gayung, taruh di situ, wangi, siram. Itu cukup segitu saja, hanya untuk mewangikan. Jadi itu tidak dipakai untuk memandikan. Kalau itu dipakai, ada besar begini, ada lubangnya begitu, itu harus dihitungan. Nggak harus dihitungan, malah ya kalau itu kok malah nggak sah gitu. Malah nggak sah. Jadi pakai air yang itu murni. Ya, pakai air murni, selesaikan semua. Oke. Kemudian sesudah itu, maka apa yang harus dilakukan? Siapkan tempat.
ada yang mandikan, ada tim lain yang menyiapkan kain kafan di tempatnya. Silakan tempatnya dikondisikan seperti apa, karpet boleh, ada yang naruh di kasur boleh, terserah. Tidak ada harusan itu. Mau diranjang boleh, dibawa boleh, pokoknya terserah. Nah, gimana? Ini kita pikirkan dulu caranya. Nah, ini sekarang saya butuh yang lebih panjang. Sebelum mana tanya Ustaz, istilahnya mewudu'i itu apa perlu dilakukan? Pertanyaan bagus. Saya lupa ini. Mewudu'i itu sunat, ya. Mewudu'i itu sunat. Kapan mewudu'i itu? Terakhir. Sebenarnya yang bagus sebelum. Sama seperti orang dulu, wudunya itu setelah apa sebelum? Sebelum, ini sama. Karena mandi wajib juga ini sebelum. Tetapi kalau sebelum dimandikan itu nggak diwudui, ya di tengah nggak apa-apa, taruh di belakang juga nggak apa-apa. Tapi tempat asalnya itu di depan. Kotor nanti kan mandi. Ya, ya tidak apa-apa. Karena yang penting apa namanya, najis-najisnya sudah selesai. Yang penting. Ya, kita kembali ke wudhu dulu. Tadi saya dah lupa. Kalau memandikan itu wudhu niat apa tidak? Iya. Tidak sebenarnya. Jadi memandikan itu hukumnya wajib, tapi tidak ada niatnya. Karena yang penting itu adalah dilakukan. Jadi tidak perlu niat dari kita orang yang itu, tidak usah. Tapi kalau mau wudhu wajibnya. Mau wudhu ini hukumnya sunnah ya, nggak wajib. Jadi kalau ada mayit tidak diwudhui itu biasa saja. Kadang ada soal yang pasti itu. Ini praktek yang mudah lupa orang karena sedang lupa, ya. Sedang emosi. Ya. Jadi kadang lupa. Kalau lupa gimana? Jadi wudhu itu sunnah. Tapi kalau dilakukan maka orang harus niat. Saya niat mewudhui mayit ini. Gimana caranya? Ya niatnya waktu basuh biasa, terus tangan biasa lah, sama seperti biasa. Tidak ada yang aneh-aneh. Jadi setelah itu mandikan, ya tadi. Karena tadi lupa maka di akhir. Di akhir silakan diwudhui biasa, pakai air yang kecil saja, kemudian tangan, kepala, kaki, seterusnya. Ya biasa begitu saja. Sudah selesai. Dan ketika sudah selesai ini, mayit ini tidak bisa hadas lagi, tidak bisa batal. Bahasa kita tidak bisa batal. Jadi wudhunya mayit itu tidak bisa batal. Sudah di gini, tidak bisa batal ya. Kalau tidak bisa batal gimana? Seandainya mayit keluar kotoran, tidak usah diwudhui lagi. Tidak usah. Bahkan seandainya mayit ini keluar sperma misalnya, keluar mani misalnya, tidak usah dimandikan lagi. Itu nggak bisa batal pokoknya. Istri kalau pegang gimana? Nggak apa-apa, nggak batal. Nggak batal. Nah, biasanya kan banyak orang salah paham ini. Ketika udah selesai, istrinya jangan pegang-pegang, itu sudah, ya kan? Nah, dikira kayak orang hidup. Kalau orang hidup iya memang batal. Orang yang sudah meninggal itu ketika sudah disucikan itu tidak bisa batal. Jadi kalau jangan pengen wudhu yang nggak bisa batal harus meninggal dulu. Ya, baik. Itu ya. Ada lagi? Jadi yang batal itu yang hidup. Yang tadi tidak ada. Oh, yang meninggal sudah aman. Ya. Ini kalau sudah selesai, terus kemudian keluar apa, sucikan, wajib ya, wajib. Karena kalau nggak disucikan, misalkan dipopoi, ini kok keluar lama ini keluar darah, popoi, pempes, itu bawa najis. Kalau bawa najis nggak boleh disolati.
Jadi mayit itu hanya boleh disolati ketika dia sudah tidak bawa najis. Ini rumusnya. Sama seperti orang itu. Makanya ada pembahasan. Gimana kalau mayitnya sudah dewasa dan tidak sunat? Kaki, tidak sunat. Kalau tidak sunat itu gimana? Najis kan? Najis. Makanya pendapat yang standar ya dalam mazhab standar, kalau orang mati nggak sunat dan tidak bisa dibuka itu untuk dibersihkan, tidak memungkinkan, orang yang sudah tua misalnya, maka nggak disolati karena dia baunya najis dan haram hukumnya menyunat. Haram, nggak seperti orang itu. Orang itu ya disunat dulu gitu kan. Tapi kalau sudah meninggal tidak seluruh tubuhnya itu dibawa. Nah, jadi cuman ada pendapat yang enak dari Imam Romli. Tapi ini bukan pendapat resmi mazhab ya. Bukan pendapat resmi mazhab, tapi sebagian ulama Imam Romli berfatwa demi supaya mayit ini ditutup auratnya, maksudnya biar gak malu ke orang, ya, maka sebaiknya dalam kondisi seperti itu belum sunat itu ditayamum. Kalau tayamum kan tidak melibatkan, ya. Ditayamumi nggak apa-apa disolati. Tapi ini pendapat pribadi, pendapat mazhab yang resmi tidak, karena bawa najis. Tapi ada ulama yang bisa dipakai. Salah satu mujtahid di mazhab Syafi'i. Ya, biar dia tidak malu soal orang Islam gitu. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian sudah selesai, gimana caranya? Maka yang pertama adalah ini kita buat lagi. Ya, segitu. Ya. Belum ada sambil lalu. Ada ya suatu kejadian itu disucikan pada malam hari. Oke. Terus rencana penguburannya besok. Oh iya. Nah, ternyata pada saat disucikan memang sudah dirasakan bersih. Oke. Begitu akan di kafan, ya sudah di kafan, tapi ternyata keluar najis. ya artinya basah lagi. Iya. Artinya kafan itu sudah kotor. Ya itu bagaimana? Ya. Maka yang najis itu harus dicucikan. Dibuang, diganti begitu mas. Tidak harus dibuang, bisa dicucikan. Ya. Sudah yang bisa bertahan. Ya kalau tidak memungkinkan ya dibuang saja, ganti yang baru itu lebih bagus. Tapi yang jelas harus dicucikan. Cucikan lagi. Oh ya, ada lagi. Memandikan ini kapan? Memandikan itu kalau sudah siap akan dikubur. Kalau masih mau nunggu, jangan dimandikan. Nunggu anak, nunggu keluarga, itu jangan. Jadi mandikan ini ketika sudah siap, dilihat itu kuburnya sudah siap atau enggak. Ya paling 10 menit lagi sudah siap. Oke, langsung di atas. Jangan keburu memandikan tatkala masih nunggu. Apalagi ini malam hari nunggu besok. Ya pagi saja. Besok saja. Jangan dimandikan. Kenapa? Karena air mempercepat pembusukan. Jadi itu alasannya. Air itu mempercepat pembusukan. Jadi sel mati itu kalau kena air itu busuk, malah bau tidak enak nanti. Dan itu ketika itu terjadi, malu kan? Malu. Oh iya, ada lagi yang mandikan itu, urusan mandi ini siapa?
Oh, dipilih meskipun sama-sama keluarga, tapi pilih siapa? Pilih orang yang baik, yang dagangnya. Itu ya. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu atas mayit, dia akan cerita. Ternyata waktu saya begini. Jadi pilih yang orang baik, yang tidak pernah rasa-rasa. Nah itu yang penting kan. Jadi kalau ada apa-apa, mau yang bentuknya kurang bagus, yang begini begitu wajahnya, itu tidak usah diceritakan, tidak usah cerita. Tidak usah cerita, tapi ada pengecualian ini. Ada pengecualian. Kecuali kalau mayitnya itu orang tak benar. Orang tak benar memang artinya dia betul-betul tak benar ya, jahat, alibisan, apa ya, jahat berapa, maka nggak apa-apa itu dirasani. Dirasani dalam arti diceritakan, saya yang ngurus dia itu ternyata mau, ternyata tidak. Kenapa? Supaya orang takut. Kayak sinetron Hidayah. Ya, itu dalam arti itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang normal tidak boleh. Oke, kita balik lagi. Nah, kapan? Ini saya menyesuaikan karena demi kepraktisan saja ya. Kapan itu ukurannya berapa? Ukuran kapan itu yang menutupi dari atas ke bawah, tergantung tinggi mayit. Terus bentuknya kotak. Jadi kapan yang baik itu bentuknya kotak. Ini kan enggak kotak ini, persegi kan? Persegi. Maka kalau serius orang beneran ini, maka dijahit. Jadi dilebarin sampai bentuknya kotak. Jadi kalau ke bawahnya itu misalkan berapa? 2 meter lah, ada 2 meter. Kita orangnya tinggi. Terus berarti 2 meter ke pinggir. Berarti di sini tambah lagi. Diukur. Ini dijahit. Maka untuk apa? Kok kotak? Karena nanti mempermudah bungkus ini supaya apa? Karena kalau begini terus orang betul taruh sini, gak cukup ini, mepet. Nah, harus sambung, ya, sambung aja di sini. Ya. Dan ini, oke, ini anggap ini kotak ya, karena yang jadi mayat sekarang kecil, jadi gak apa-apa. Setelah ini ditata dulu di tali ini, tata dulu, kemudian taruh sini. Nah, berapa lapis? 3. Ya, yang standar 3. Cuman kalau 1 gimana? Misalnya ada, dan apa? 1 itu adalah minimal yang mencukupi. Yang penting dari atas ke bawah tertutup. Itu pedoman. Jangan sampai dari bahan yang kalau ditarik ke atas bawah kelihatan, tarik ke bawah atas kelihatan, sudah dikurang. Ya. Minimal itu 1. Tapi yang sempurna 3 kalau laki. Jadi kalau laki 3 lembar seperti ini, toko aja 3. Kalau perempuan itu kainnya 2. Jadi kain 2. Kainnya 2, orangnya ditambah bawahan. Jadi bawahan dulu, di bawahan, kemudian baju kurung, ya sampai ke bawah, kemudian kerudung, ya kerudung. Itu perempuan. Jadi 3, penutup kepala, penutup badan, penutup bawahan. Ditambah 2 lapis kain taruh. Nah, ibarat ini kalau laki-laki tidak, laki-laki itu langsung saja begini. Mana tadi yang kecil? Nah, ininya tetap
jangan ditelanjangkan. Jadi dibawa dari tempat pemandian, dibawa hati-hati orang berapa gitu yang aman, taruh begini. Ya, anggap ini lapis, sudah lapis 3. Kemudian ya, ini dulu. Disumpah dulu. Kapas. Ya. Pakai kapas. Izin Pak Ustadz, sebelum dilanjut, kami dengar-dengar itu kalau untuk mengkafani atau membungkus mayat itu, setahu saya, dengan saya itu tidak boleh kain dijahit. Tidak boleh. Kain dijahit, maka untuk anunya itu tetap los, maka tidak ada tanpa jahitan satu pun. Yang kedua, apabila mayatnya besar itu rangkap 3, yang paling bawah itu dirapatkan, terus yang tengah yang ketiga itu ditaruh di tengah-tengah. Maksud dan tujuannya apa? Karena kalau sudah dilipatkan gini, otomatis langsung diikat atas, tengah, dan bawah. Terima kasih. Sama saja. Jadi sebenarnya bebas ya. Orang meninggal itu bukan orang ikram. Yang tidak boleh itu orang ikram. Ya. Jadi Karena biasanya yang tak terima itu bukan yang meninggal, yang tak dia itu. Kok gini. Nah, ya, kalau dengan cara itu bisa tertutupi tidak masalah sih. Tidak masalah. Artinya digeser supaya bisa tutup semuanya, tidak masalah. Cuman memang yang bagus itu kalau ukurannya kotak. Ya kain gitu kan. Nah ini ditutup, kemudian dibungkus, ya, terus begini, ini ditarik ya pasan. Jadi tidak ada lagi ini mudah. Mayatnya tetap terlindungi. Sudah setelah ditutup dulu. Ya, ditutup dulu. Yang utama itu tadi yang ini dubur itu harus ditutupi. Ya lagi pakai kain, kemudian dengan kapas apa disumpel. Maksudnya apa? Supaya tidak ada kotoran yang keluar. Jadi disumpel, bukan pakai popok. Karena kalau pakai popok, kotoran itu keluar, dia najis. Jadi konsepnya memang supaya kotoran itu tetap di dalam tubuh. Begitu. Kalau dalam tubuh ada apa? Jadi begitu. Memang disumpel. Kemudian itu sudah. Pada saat penyumpal itu nggak sebaiknya pada saat di tempat pemandian itu. Yang enak begitu. Kemudian sebelum dibungkus rapi, biasanya dikasih kapas yang ditaburi pewangi. Ini gimana sih? Kapasnya itu sebenarnya buat nyumpel ini. Saya nggak tahu praktek itu, nggak pernah tahu dasarnya. Terus kapas gede, sumpel di muka. Saya tidak tahu itu dasarnya. Yang saya tahu ini lubang-lubang disumpel kenapa? Karena rawan keluar darah. Jadi mayat itu rawan pendarahan. Kalau keluar, tidak bisa disolatin, repotnya gitu. Teknis ini masalah. Jadi ini dikasih yang itu bumbu-bumbu itu gimana? Itu sebenarnya fungsinya buat wangi saja. Wangi. Cendana, iya wangi. Artinya kalau nggak pakai itu pakai parfum gimana? Tidak apa-apa. Tidak harus ada itu tunggu itu. Ya malah ribet kan? Gimana? Jadi kalau begitu keluar darah ya banyak, itu pertama harus dibersihkan, kemudian
sumbernya harus yang lebih besar. Pokoknya jangan sampai keluar lagi. Sebisanya. Kalau tidak bisa selalu keluar, selalu. Maka hukumnya mampu. Cepat saja dibersihkan, langsung sumber sebisanya, langsung sholat di seketika. Kalau masih nunggu-nunggu, tidak mampu. Jadi sama seperti orang yang hidup yang itu keluar kotoran terus itu. Ya. Oke. Nah, kemudian sesudah begini kita ikat. Ya. Ikatnya bagaimana? Ikatnya nggak usah ikat permanen, biasa saja. Yang penting ini kayaknya fungsi ikatan ini buat apa? Sebenarnya cuma dua. Ketika dibawa dia nggak lepas aja. Jadi nggak harus terus ikat yang gitu. Biasa saja. Ya, biasa saja. Itu ya kan? Tidak punya dendam pribadi. Ya, oke, sudah. Nah, kemudian di bawah. Nah, ini biasanya di proses ini mayat sudah siap sebelum dia apa? Kalau istrinya mau pegang anaknya apa? Biarin. Gak usah dia lama-lama. Kasihan. Kadang kan biasanya kayak diculik gitu, perempuan nggak boleh deket apa, ada sebagian begitu. Itu tidak ada salahnya. Nah, lah, air mata nggak boleh, nggak apa ya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada. Jadi kayaknya itu apa? Salah paham atau memang untuk nakut-nakuti? Yang benar itu begini, yang benar. Nangis ada dua macam. Ada buka, ada buka. Bahasa Arab ya. Kalau buka itu nangis keluar air mata saja, itu hukumnya buka. Kalau buka itu nangis sambil jerit, itu nggak boleh. Sambil jerit-jerit. Apalagi sambil histeris, itu namanya dia haram. Haram. Sampai pukul-pukul apa ya? Nah, terus ada sabda Nabi ini mayit akan diadab karena buka itu artinya tangisan yang jerit ya dari keluarganya. Nah, dari sini kayaknya dari sini sumber salah paham itu seolah-olah mayit itu akan diadab oleh tangisan keluarganya, sehingga muncul kemudian boleh kena air mata seperti itu gitu. Tapi ini pemahaman yang salah. Yang benar gimana? Ini tangisan yang histeris sambil jerit itu namanya dia air haram. Yang haram siapa? Pelakunya, bukan mayitnya. Mayitnya tidak juga apa-apa kan? Nah, tapi dulu itu sempat ada tradisi. Dulu kalau orang mau mati, kepala keluarga minta mau mati, dia berwasiat ke anak dan istri. Kalau aku mati, awas kamu harus nangis. Kenapa? Mengesankan bahwa yang mati itu orang penting bagi keluarga. Jadi kalau nggak ada yang nangis itu gengsinya. Kok nangis meninggal gak ada yang nangis itu gengsi. Akhirnya bilang, kalau saya mati, kamu harus nangis. Nah, itulah yang dimaksud Nabi. Nanti mayitnya akan disiksa sebab tangisan keluarganya. Itu yang dimaksud. Tapi tangisan tangisan jadi buka soalnya. Tadi saya pakai buka. Tangisan jadi. Kalau sekedar apa sudah mau apa terus kemudian dipegang, disayang-sayang misalkan itu tidak apa-apa. Ya, yang penting wajar saja. Wajar. Jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan bisa nggak boleh. Ya, jangan histeris. Nah, sekarang sudah saya tadi dapat pesan dapat berkelas sedikit misalnya. Oke. Jadi kalau nanggung ya. Nah, sekarang sudah disolati. Sebentar Ustaz.
setelah diikat, terutama di bagian atas, Nah, kemudian sambil menunggu atau ada keluarga yang berdatang, saya pernah lihat belum diikat betul. Jadi alasannya nanti kalau ada yang buka biar gak kerepotan. Atau bisa diikat, nanti satu saat kalau keluarga yang datang boleh dibuka lagi. ya. Terserah. Jadi saya Iya, terserah. Tidak apa. Yang enggak, ya ada yang bilang kalau sudah diikat, tidak boleh dibuka lagi. Ini salah. Yang benar itu kalau sudah dikubur jangan digali lagi. Gitu ya. Kalau tidak ada, bebas saja. Saya kalau keterangan saya ada yang beda, kok empek banget. Ya memang aslinya gitu, nggak ribet. Biasa saja, ya biasa saja. Nah, oke, kita sudah kemudian dibawa ke tempat ngelatih. Sekarang nyampe tempat sholat, anggap ini keranda sekarang. Sekarang ini jadi keranda. Mayit itu kepalanya mana ya? Kepalanya ini kepala. Nah, Sebelum mana Ustaz? oke. Sebelum itu kembali pada kata pertama, memang ada sebagian yang menunjukkan jangan di tali pakai. Masalahnya nanti sewaktu menguburkan kan dibuka, ya masuk pada saat bagian itu tidak ditali pakai untuk kepala. Jadi ada dua hal. Yang pertama, tidak ditali pakai pada saat mau disolati si istri ngasih jenguk atau ada saudara anak yang berdatang, itu maksudnya. Yang kedua, setelah masuk ke yang lahat, itu dibuka pada saat dikirimkan mencium tanah langsung. Kira-kira begitu, Pak. Ya, itu betul. Dan tidak hanya yang atas, meskipun yang bawah juga dibuka saja. Dibuka saja. Oke. Kalau dibuka, ya sebenarnya bebas sebenarnya. Oke. Sekarang kita sholat dulu. Ya, ini masih panjang. Sholat. Nah, sholat itu di mana sholatnya? Maka ini sunnah ya, saya bilang sunnah. Artinya kalau beda, nggak usah diulang. Tadi sunnahnya bagaimana saya jelaskan. Menurut mazhab sini, kepala itu posisi di mana? Utara. Utara. Di utara atau selatan? Utara. Sebenarnya tergantung laki atau perempuan. Tergantung laki atau perempuan. Kaidahnya begini, kaidahnya. Imam itu sholat, kalau laki sholat di arah kepala, kalau perempuan sholat di tengah. Nah, kaidah kedua adalah tubuh mayit yang dominan yang banyak di sebelah kanannya imam. Tubuh mayit yang dominan di sebelah kanan. Berarti kalau laki kan sholat di sini, ini kepala, sholat di sini, tubuh mayit kan di kiri. Nah ini kebalik, maka mayitnya taruh begini kalau laki. Nah, begini. Imam sholat di sini. Gitu. Kalau perempuan otomatis supaya yang dominan yang kanan kepala di sini. Nah akhirnya di sininya hanya kaki, badan kaki. Ini yang sedikit, yang banyak di sini sebelah kanan. Gitu. Jadi kalau perempuan kepala di sana, laki kepala sana. Gitu. Geger Geger dosa. yainya. Kenapa? Geger nggak boleh. Nggak pada umumnya. Ya, yang pada umumnya itu yang tidak standar. Utara. Semua. Ya semuanya umumnya ya kepala di utara kota. Untuk yang laki-laki di dekatnya telinga, yang perempuan di tengah-tengah. Pada umumnya di mana-mana. Apabila diputar Itu. untuk laki di selatan yo rame. Masalahnya memang itu kita gampang rame. Padahal yang rame itu udah baca kitabnya. Ya baca kitab. Jadi kalau yang makanya saya jelaskan, yang saya jelaskan ini terdapat 4 sapi. Sebentar lagi malah tambah kaget ya kalau saya jelaskan kepala ini. Ya,
Jadi memang ya begini kan. Cuman ini sunnah. Kalau tidak begini gimana? Ya apa? Nggak apa-apa. Sholat di sini di kakinya nggak masalah. Nggak masalah. Mau dia artinya nggak usah tuhan kepala di mana. Nggak usah. Tapi kalau misalkan kok jenengan sebagai sesepuh keluarganya bisa diatur, kasih tahu ini loh yang tepat. Kalau enggak ya itu bukan hal yang wajib. Oke, jelas ya? Oke. Terus apa tadi? Kalau nggak diputar tadi, maka laki-laki ada di kiri. Nah, kaidahnya ada di sunahnya di kanan. Oke. Terus udah disolati. Setelah disolati, dia baik. Setelah disolati, ya monggo mau doakan dulu, mau ngaji dulu sambil nunggu kuburan siap ya monggo terserah. Tapi tidak ada kewajiban apa-apa. Kewajibannya cuma satu di kubur itu. Sudah disolati. Sholatnya berapa rakaat? Takbir. Sholatnya 4 takbir. Nah, 4 takbir itu posisinya sama seperti rakaat. Artinya begini, kalau ada makmum, ya, ada makmum telat, imam sudah dapat 2, Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar selawat. Selawatnya selawat Ibrahimi yang di tahiyat tuh. Ya. Kemudian ada makmum baru datang. Nah ini biasanya kalau nggak tahu tuh takut yang mau nyusul. Gimana soalnya? Banyak orang yang sudah telat gimana? Nggak tahu yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah telat, terus baru makmumnya ada. Allahu Akbar. Makmum ini berapa? Kurang 2. Kenapa? Berarti ya tinggal imam salam, makmum itu nambah 2. Jadi kayak rakaat gitu. Ketinggalan 1 berarti nambah 1. Ketinggalan 3 berarti nambah 3. Begitu. Seperti ini. Dan terus imam dan makmum nggak boleh ketinggalan ini. Jadi imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Ikuti. Jangan sampai imam Allahu Akbar, makmum tetap, imam sampai Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Batal. Karena dia kayak ketinggalan rakaat. Jadi malah batal. Jadi imam Allahu Akbar, makmum segera Allahu Akbar. Jangan sampai imam Allahu Akbar lagi. Oke. Jelas? Sholatnya jadikan 4 sholat. Kenapa? Bukan 3. Tapi ada. Oh 3 ya? 3 3 sholat. 3 sholat. Jadikan 3 sholat. Nah, iya minimal. Ya. Artinya kalau ada makmum 3 orang, Ya. ya jejer ke belakang. Ya 4 sama imamnya. Ya, begitu. Kenapa? Karena ada hadis. Kalau disolati sampai 3 sholat, ya boleh selesai. Nah, jadi kalau nggak sampai ini mau jadi sholat, biar disampai-sampaikan, disholkan. Oke, sudah selesai, dibawa ke kubur. Dibawa ke kubur, di mana? Nah ini sekarang saya jelaskan posisi kubur dulu. Ini yang yang jenengan tahu dan yang standar ya, yang kita praktekkan dengan yang standar ini itu agak beda. Jadi jangan kaget. Jadi dalam standar fikih kubur itu ada 2 macam. Hanya ada 2 kubur yang standar menurut fikih ya. Misalnya ada 2 macam. Yang pertama, kubur yang pertama adalah lahat. Ada istilah liang lahat, begitu kan? Liang lahat. Liang lahat itu dari bahasa Arab lahat. Nah ini lahat itu bagaimana? Kubur lahat itu kuburnya seperti ini, Bapak.
Eh, ini barat ya, misal sini barat, ya, yang sebelah sini barat. Jadi biasanya kalau kubur itu begini, lahat itu dia dikasih rongga di sini. Jadi ini yang disebut lahat. Lahat itu adalah kuburan yang berongga. Ini kejadian. Ada ruang di sebelah barat. Mayit ditaruh di mana? Taruh di sini mayit. Mayit taruh sini. Kemudian ini dikasih papan penutup. Kemudian di sini tanah. Ini lahat. Jadi disebut lahat itu begini. Mayit taruh sini di dalam nih. Jadi ini papan biasa saja, papan tipis, refleks. Bukan yang besar, kenapa? Karena bukan bangun. Dan yang bangun memang ini gunanya apa? Ini adalah kuburan yang terbaik, model terbaik. Kenapa? Karena mayit utuh di dalam di ruangan ini, di ruangan ini. Oke. Ini anti ambruk, tapi untuk lahat ini ketika tanah keras, memang tanahnya keras. Tingginya berapa? Tingginya ini yang standar 2,2 meter. Tinggi ya? Masalahnya capek, nggak kuat ya kalau ini. Protes biasanya. Tinggi. Nah, iya, tuh. Gimana terus? Ya oke lah dikurangi ini, tapi yang penting hewan itu tidak bisa menggeruk ke bawah, hewan tidak bisa menggeruk dan tidak ada aroma keluar. Jadi harus dalam, setidaknya paling tidak 1,5, paling tidak, paling rendah, jangan dikurangi lagi. Dan ini full, tanah full sini. Orang kalau mau gali mayatnya harus menggali full ke bawah. Jadi terlindungi betul ya, di dalam. Anti ambruk, tidak ada ambruk. Nah ini yang paling bagus. Oke. Yang kedua adalah namanya syak. Syak itu gimana? Syak ini ada dua macam. Yang pertama adalah kuburannya dikasih rongga di bawah begini. Nah, ada semacam cekungan kayak kanal jalan air. Ini mayit kemudian masukin sini. Mayitnya masukin sini miring ke barat. Jadi ini mayatnya anteng, persis. Kalau di sini, ini dikasih penyangga di sini, kasih penyangga. Penyangganya pakai apa? Tanah liat, ya, atau batu bata yang belum matang. Tanah, berarti tanah yang kotak tuh. Luk. Kan sekarang orang pakai luk katanya. Ya, itu harus biasanya bulan, bulan, kotak juga nggak masalah. Yang penting jangan pakai batu bata matangnya merah itu makruh kalau pakai. Nah ini yang pakai, terus kemudian di sini kasih papan lagi di atas ini, ya kasih papan begini tutup, baru di atas ini karena lagi-lagi ini aman. Orang kalau mau apa-apa mayatnya harus menggali sekian. Aman sudah. Dan ambruknya ini. Kalau sudah lama mayat tetap gak akan ada amblas gak ada. Model syak yang kedua itu begini. Ini kotak. Mayat. Nah di sini ini kasih batu bata.
terus sini kasih batu bata juga. Lagi-lagi mayat taruh sini. Ini cuma bedanya apa? Kalau ini di ke bawah, kalau ini di ke atas. Ini batu batanya batu bata yang belum matang alias tanah ya. Sama modelnya. Ini bagus, ini juga bagus, tapi ini yang paling bagus ini. Ini syak ini ketika tanahnya tidak keras. Dan ini cuma ini saja yang diakui standar syariat. Standar. Tidak ada bentuk ketiga. Ada kitab yang menyatakan tidak ada bentuk ketiga, cuma ini. Nah sekarang masalahnya di kita ada ini. Di kita ada ini. Di kita bagaimana bentuknya? Di kita bentuknya seperti ini. Nah, begini. Tingginya biasanya antara 1,5 sampai 1,8. 1,8 lah yang itu sudah bagus lah. Terus kemudian mayitnya taruh di sebelah sini. Miring begini ya, miring. Terus kemudian di sini kasih dulu itu tadi. Dibuka. Ya, ditempelkan kanan. Terus kemudian diapakan? Dikasih kayu. Kayunya ini panjang. Berapa panjangnya? 80 sampai 1 meter tergantung orangnya. 80, 90 begini kira-kira. Panjang. Terus kemudian tanah. Ini punya masalah. Beberapa bulan kemudian pasti ini ambles, akhirnya gimana mayatnya? Tertimpa. Padahal haram hukumnya mayit langsung ditimpakan tanah, nggak boleh. Mayit itu harus ditaruh di rongga, persiapkan rongganya biar nggak kena langsung dikalah langsung. Itu nggak boleh. Kayak ngumpul hewan kalau begitu, ngumpul kucing, gitu. Kayak manusia nggak boleh. Masalahnya ini kayu itu akan nah, itu pertama. Yang kedua, jarak ini ke sini berapa? Mana gampang ini untuk terbuka. Dan ini terlalu lebarnya ini yang membuat berat tanah akan ambruk. Lain dengan ini, kalau ini kecil. Karena kecil ya, tanah padat ya udah, tanah di situ banyak. Ini ketika padat ya padat. Iya, paling cuma berkurang sedikit karena pemadatan, tinggal tambahin yang di sini selesai. Gak langsung ambil. Kalau ini ambil, jadi harus ambil kanan lagi. Masalah. Ya di sini ini gampang. Bahkan ada yang sampai dari sini ke atas ke sini. Ini hanya ada sampai 1 meter. Ada yang sampai cuma setengah meter. Setengah meter itu ya seandainya mayatnya bangun begitu, didorong itu kan bisa. Atau di sini ada hewan, mayatnya busuk di sini, ada hewan yang gerut di sini ya repot, panjang memang. Tapi kalau gerut di sini nah ini kuburan kita. Terus ada lagi supaya tidak ambruk masalahnya pakai cor-coran aja, kan? Pakai cor-coran. Ketika pakai cor-coran, oke, aman dari ambruk. Tapi ada masalah kedua di kita haram membangun kuburan sebelah dalam atau sebelah atas. Loh. Membangun itu apa? Dikasih bahan bangunan. Contoh, dikasih batu buat bangun, di semen, di tembok, atau dikasih corak, udah sama itu bahan bangunan. Itu udah boleh, salah. Nah, itu lebih baik pakai kayu. Cuman masalahnya desainnya yang tidak tepat, akhirnya gampang ambruk itu. Nah, seperti ini. Oke.
Jelas ini. Jadi kan kalau bisa saya pulang tak lagi dirasain. Ya artinya kita buat model baru istilahnya, berubah mindset yang sudah ada Ustaz. Yang sudah kita ya sudahlah gitu kan. Tetapi untuk berikutnya, jadi kalau sama-sama sadar semuanya, ayo ini lihat Pak. Ya saya ini. Jadi kan aja di kitab 4 mazhab ya kayak gini yang saya jelaskan. Tidak akan nemu yang seperti ini, itu tidak akan nemu. Insya Allah tidak ada itu. Tidak ada yang seperti ini ya. Oke. Tambahan Ustaz, tadi nggak boleh ada bangunan sebagainya. Kalau di atasnya ada bukan kepala nisan. Oh, oke. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Jadi mayat itu ini miring, ya dibuka dulu kita praktek. Jika punya mana sini ya, misalnya di sini praktek. Dibuka kepalanya. Ini begini, miringkan. Yang ini gimana? Ini bukanya apa? Nah, begini. Kata orang dulu itu kalau ngajar aneh-aneh. Hanya untuk bilang bahwa ini sunnah dibuka, terus bikin misbah. Kalau nggak dibuka jadi kotor. Itu, ini kan, ini mepet, terus kemudian disangga di sini. Nah, kalau begini berarti sangga ini. Ada masalah. Kalau kita pakai yang Syafi'i tadi, yang ini gampang, karena mayat itu. Kalau begini, ini banyak yang begini. Gak disangga sehingga mayatnya begini. Mayatnya jatuh, ada langit. Ini wajib digali lagi. Atau mayatnya supaya apa? Naik begini. Karena naruhnya kurang minggir, akhirnya mayat harus dipikirkan. Nah ini mayat gak ada ke barat, ada ke tengah. Begini ya. Nah ini yang gak benar. Ini harus dibetulin. Oke, harus ngadep dulu. Oke. Nah, intinya tangan. Ya. Kalau di atas blok itu gimana, Pak? Darurat misalnya ukurannya banjir di atas apa? Gerbong gitu. Di atas gerbong ditaruh mayatnya di atas gerbong. Wah, kan air banjir terus. Tidak tahu posisinya. Ya, kalau banjir, tanahnya banjir, banyak air, itu apa yang harus dilakukan? Terus? Akurat biasanya tidak Masih beban. Habis dikuras gimana? Begini. Yang standar, cara standar, kalau memang banjir maka air itu pakai peti. Jangan pakai peti kayak orang Kristen bagaimana? Iya, kalau memang normal, memang makruh pakai. Tapi kalau memang banjir itu bukan makruh, itu harus. Karena kalau tidak biasanya ya maaf, biasanya kita anti biar tak kalah Ustaz. Oke, nomor dua, kuras aja deh, kuras. Biasanya bahkan ada yang sampai pernah pakai mesin, supaya kuat karena lebih cepat air. Ada yang pakai mesin, begitu kering langsung taruh, cepat. Kita pura-pura nggak tahu aja, mayatnya itu benar ngantuk. Itu nggak ada kiblat. Itu harus digali harus. Tapi kita apalagi bukan keluarga, bukan apa, ini malah marah-marah, masih harus berdebat. Akhirnya banyak tokoh agama yang akhirnya tidak menjelaskan seperti ini sepanjang ini. Karena memang ribet. Saya sendiri, kalau pas ada yang salah itu dengan gimana ini? Mau nyuruh gali lagi, gak ikut gali, gitu. Nanti suruh pancurnya dikasih dari sendiri. Belum lagi, nggak lupa apa istilahnya. Sudah. Tapi itu saya menjelaskan apa yang ada di kitab. Saya hanya
jelaskan tentang oke. Nah, sudah jelas ya? Nah, setelah itu kemudian di atas. Nah, oke. Sekarang di atas tanah, kita hapus dulu ini. Di atas tanah bagaimana? Di atas tanah, maka tanahnya ini diratakan. Jangan dibuat gundukan seperti ini nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh. Boleh. Jangan dibuat gundukan, tapi diratakan. Wala yusanam, jangan dibuat gundukan seperti punta. Itu makruh. Jadi lurus begini aja. Masalahnya ada masalah teknisnya. Jadi kenapa kok itu sebenarnya masalah teknis? Ketika tanah itu banyak diambil, kotori ke makam lain. Akhirnya biar makam lain ini kelihatan, itu aja begini kan? Ya, ada masalah teknis. Cuman harusnya tidak banyak tanah yang ini nggak banyak. Kenapa? Kalau kuburannya model yang sapi nggak banyak. Karena sama, ini yang digali dengan yang di atas cuma selisih segini. Tapi kalau begini, nah muncul masalah ini. Tanahnya terlalu banyak, tanah ini terlalu gede. Akhirnya kuburannya mesti begini, ya kan? Itu nggak perlu ada. Tapi nggak mau pengen harap, makruh. Terus di bagian kepala kasih nisan. Nisan ini kayak apa? Nisan ini fungsinya satu, penanda. Kata Nabi istilahnya anak kalau bahasa Arab. Penanda. Nabi dulu kalau kasih nisan pakai apa? Batu. Jadi bukan terus marmor dilukis, bukan apa. Penanda, ini adalah kuburan saudaraku. Kalau di hadis itu, ini kuburan saudaraku. Aku membuatnya jadi tanda supaya nanti yang lain harus sekitar sini. Jadi bukan terus apa-apa. Kalau sekarang nisannya malah ada nisan yang pakai bentuk Quran, ini apa. Itu sama dengan membangun kuburan. Kan itu bangunan. Tidak boleh. Kalau begini, ini tolong didengarkan. Kalau kuburan itu kuburan umum itu apa? Kuburan musabbalah yang orang gratis di situ. Gratis, nggak bayar. Ya, memang untuk umum kan, disediakan untuk kaum muslim. Itu nggak boleh ada bangunan apapun di kuburan. Kijing nggak boleh, terus yang nisan yang bangunan pokoknya nggak boleh. Imam wajib merobohkannya. Kenapa? Tidak dimiliki oleh orang lain. Supaya nanti kalau mayat hancur bisa ditempati orang lain. Ya, ini pemakaman musabbalah ya. Yang ini gunanya apa, Bapak Ibu? Supaya kalau ada orang mati terus-menerus, selalu ada pemakaman yang free. Takut ada orang yang meninggal, orangnya nggak punya, nggak harus bayar. Nah, sudah ada. Jadi ini yang harus, karena nggak boleh ditanda-tandai macam-macam, nggak boleh, ya sudah. Hanya sekedar nitip mayit, nitip badan untuk musnah. Ketika sudah musnah, ya sudah. Apakah tidak menghormati orang tua kita? Enggak ada kayak gitu. Kalau menghormat, bacakan Fatihah dan sebagainya. Bukan dengan cara dibangunkan hubungan. Kalau misalkan di tanah pribadi, boleh, tapi makruh. Boleh. Bolehnya kenapa? Karena tidak dipakai orang, jadi terserah tanah sendiri. Biasanya kalau orang banyak masih sampai di desa-desa sekarang banyak. Taruh di halaman rumah, taruh dekat rumah, itu biasa. Itu makruh. Kalau dibangun, kalau nggak dibangun, enggak. Jadi kubur itu ada mindset yang salah di Indonesia. Kubur itu dianggap rumah abadi. Enggak. Kubur itu hanya tempat nitipkan jasad untuk hancur. Bahkan ada yang berkata begini, ada kuburan baru dikubur, kemudian sudah berlalu 1 tahun, kemudian
Ada orang yang berkata, sudah ini sudah 1 tahun, tanami saja sudah di atas. Tanami supaya jadi tanah produktif. Siapa yang bilang begitu? Khalifah Umar bin Khattab. Kaget kan? Iya, kayak mentalitasnya nggak terima itu. Gimana ya bilang? Tapi kubur memang aslinya seperti itu desa apa? Bukan untuk dijadikan rumah, ini rumah selamanya harus dihias. Itu maksud, bukan untuk itu kubur. Jadi disiapin badan untuk Oke. Baik. Sudah panjang. Saya kira sudah cukup. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan minggu depan. Ya, tapi prakteknya sudah jelas saya kira ya. Oke, saya kira demikian. Kita akhiri. Saya yakin banyak pertanyaannya. Disimpan dulu saja. Kita harus segera sholat. Baik, demikian mohon maaf. Alhamdulillah.